Nyalain banget sih ini udah bisa jadi. Yo what's up guys. Jadi kalau misalkan yang masih tahu, ini adalah game Final Fantasy 4 yang 3D. Gue mainnya di HP. By the way ini 9999 GB ini beneran ya, bukan cheat uang gak habis-habis gitu. Tapi emang karena sering main kebanyakan jadi 9999 GB. Tanda bintang 1 di sini artinya gue sudah menyelesaikan game ini sekali dan mengulang lagi, akhirnya dapat bintang 1. Di playthrough yang kedua ini gue sadari kalau misalnya ada side quest, banyak side quest di game ini atau item-item langka yang bisa didapatkan meskipun kita bisa ngalahin last boss terakhir ya, last battle boss, final boss gitu, tanpa item ini. Tapi item ini juga lumayan langka lah. Item yang paling langka atau ya bisa dibilang salah satu yang terlangka adalah Adamant Armor. Dia ngasih defense 100, magic defense 100. Gue udah pakai 1, 2, 3, 4 dan ini terakhir si Cecil belum pakai ya. Jadi cara dapat Adamant Armor ini gimana? Langkah pertama, ini kan kita inget-ingetnya di sini ya. Jadi kalau misalnya lu udah beres dapat Pinktail, itu ke Adamant Isle Grotto. Nah, yaudah kita liatin dulu aja. Jadi caranya adalah lu ke ini, Lunar Subterrance itu tempat terakhir ya. Kalau dari langkah sini, oh ya, mumpung kita masih di sini, jadi ketika lu udah dapet Pinktail itu item yang bisa dibilang langka lah ya. Jadi dapat Pinktail itu dari Shrine Princess, kayak puding gitu, dia warna pink. Dia nge-cast spell Samba the Flame yang membuat party kita jadi berserker semua. Dalam kondisi berserker kan partinya jadi nggak bisa dikendaliin ya, dia cuma bisa auto attack gitu. Kecuali Cecil yang punya Crystal Mail atau siapapun yang punya Crystal Mail. Itu kalau misalnya lu ada orang atau bukan orang ya, ada karakter yang belum punya Crystal Mail atau lu belum dapetin Crystal Mail, berarti mungkin cari dulu Crystal Mailnya baru bisa farming Shrine Princess. Karena apa? Crystal Mail ini meskipun dia cuma ngasih defense 25 dan magic defense 10, tapi dia bisa immune terhadap berserker gitu. Nah, kalau udah dapat Pinktailnya, jadi Pinktail itu red dropnya susah banget. Shrine Princess kemunculannya itu berapa persen gitu, nggak terlalu gede. Dan setiap Shrine Princess nggak tentu dia punya drop item. Ada Shrine Princess yang ada mati iya tapi nggak ngasih item gitu, nggak ngedrop item. Gue lupa berapa persentasenya, tapi tiap item yang di drop sama si Shrine Princess itu 1/64 nya adalah Pinktail. Dan 1/64 Pinktail berarti kalau lu mau dapat 1 Pinktail itu kan 1/64 dan gak semuanya drop. Misal anggap 60% lah, berarti 1/128. Lu harus ngalahin harus battle Shrine Princess 128 kali untuk dapat 1 Pinktail. Dan 1 Pinktail itu cuma bisa dipakai atau di exchange sama 1 Adamant Armor gitu. Ini Adamant Armornya, dan gue udah punya 1 sih, inventory, sword, shield, dari shield deh. Ada Adamant Armor di atas di sini. Mana ya? Flame Mail, Minival Buster. Ini ada armor satu lagi. Dia ngasih defense 1 sama magic defense 1. Armor yang paling GG lah, yang bisa lu bawa ke next playthrough-nya. Kalau gua tamatin game ini dan main lagi, itu nanti si Adamant Armornya ke bawah gitu. Jadi dari awal kita udah bisa pakai Adamant Armor, kan keren banget. Misalnya masih ecek-ecek, pakai armor yang paling bagus. Nah, kita update dulu ke si Cecil. Ini momen-momen terakhir. Semua pakai Adamant Armor yuk. Edgy pakai, Rida pakai, Rosa pakai, Cecil pakai, Kim pakai. Jadi Adamant Armor ini ya langka lah ya. Bisa dibilang langka. Caranya gimana? Kalau misalnya udah di Lunar Subterrance itu di lantai B5 sebelum ke B6 itu sebelah kanannya ada bukan bonus ya, ada ruang tambahan atau gua tambahan, yang di situ ada 1 chest isinya red fang. Nah, tinggal pakai siren di situ.
Jadi kalau kebanyakan orang tetap cara yang paling cepat itu pakai Stardust ya, pakai item namanya Stardust yang bisa nge-cast comet. Nah, awalnya gue juga pakai. Jadi Cecil ini dia pakai draw attack di sini, mana di sininya ya, di argumennya itu ada draw attack, terus dikasih counter, dikasih atasnya itu kan kalau counter itu berarti dia ngebales. Nah counter ini kan dia berarti ngebales musuh yang nyerang dia pakai perintah pertama di slot atas gitu, yang gue isi sekarang pertama Bunny Love. Gue lupa dan gue itu nggak bisa diganti-ganti gitu, ya udah gue isi Bunny aja, ternyata Bunny Love jadi gak apa-apa lah Bunny Love. Dan kalau misalnya orang profesional player FF4 Final Fantasy 4 biasanya mainnya itu ini Stardust, ini counter, ini draw attack gitu ya, sisanya bisa brace atau bisa HP tambah 50%. Tapi yang terjadi adalah Stardust ini damage-nya nggak di atas 10.000, kadang-kadang ada yang 9.000, ada yang 8.000. Jadi kalau misalnya sekali nggak kepake tapi di bawah 10.000, artinya sisa-sisanya masih ada yang hidup beberapa ekor. Dan ini jadi kepake 2 lah istilahnya, jadi kepake 2. Nah itu jadi boros. Yang gue lakukan adalah diganti abilitiesnya. Jadi yang pakai abilities draw attack itu adalah si Kain. Kain ini ada draw attack. Jadi draw attack ini adalah skill atau augment yang ngeprogram tiap-tiap musuh itu buat nyerang sini doang sampai sini mati gitu. Draw attack si Kain tambah 50 HP 50%. Udah gitu doang. Karena gue nggak sempat ngasih counter ke si Kain. Waktu itu gue kasih ke Siang malah. Gak kasih counter. Bagusnya sih dikasih counter di sini. Ganti aja Phoenix-nya karena nggak ngaruh juga. Draw attack HP 50%, Phoenix kalau bisa sama brace. Counter brace, draw attack HP 50% sama Phoenix. Atau di sini nih ya, di atasnya brace, di bawahnya counter, di bawahnya draw attack, di bawahnya HP 50% gitu. Jadi musuh akan nyerang ke dia dong gitu. Terus gimana dong Stardustnya gue taruh di auto battle command Cecil. Jadi ketika auto orang-orang nyerangin si Kain, dan ketika saatnya tiba si kan yang lain gak ini ya, bukan berarti mereka off, mereka cuman punya status itu berserker, jadi nyerangin doang, auto nyerangin, dan kita nggak bisa kendaliin gitu, dia cuma nyerang segimana semaunya mereka gitu, semaunya ini, jadi auto tapi dia berserker lah. Jadi ketika gilirannya si Cecil itu dia bakal cast item Stardust ke French Princess yang udah dilemahin sama si Kain, sama si Edgy, sama si Rida, sama si Rosa gitu. Bakal ngelemahin ke situ. Jadi meskipun damage-nya cuma 9.000, 8.000 itu cukup. Cuma kepake 1. Kalau buktinya item yang kepake buat farming itu kan kita sort dulu di sini. Itu adalah Siren yang 31 ini sama Stardust. Nah, biasanya kalau pakai cara orang normal atau player pada umumnya, nanti ketika si Stardustnya ini udah habis, si Sirennya masih ada 50 gitu. Jadi cuma 50 battle. Cuma 50 battle dia segitu doang. Itu kalau misalnya pakai cara yang gua tadi, itu barengan. Ketika Stardustnya habis, Sirennya juga habis. Jadi ketika lu keluar itu bisa sekalian beli Stardust sama beli Siren. Beli Stardust sama beli Sirennya di mana? Beli Stardust sama beli Siren. Nah, untuk kita beli Stardust dulu ya. Beli Stardustnya itu ke sini. Ini sebenarnya beneran ya. Bukan. Nah, kita ke bawah ke misi dia tadi. Habis dari misi dia ini udah kelihatan ya. Tuh ada rumah royal kita. Terus ke kiri itu ada Tomra, ada lubang besar di sini untuk ke Underworld. Kita pencet dulu. Ini mau buat beli Stardust. Karena Stardust itu kan hitungannya item. Beda sama Prey, beda sama Cry, beda sama Bluff atau Blast. Itu kan hitungannya skill, jadi nggak ada habisnya. Jadi kalau Stardust ini meskipun dia ditaruh di battle command, dia adalah item yang kalau kita pakai ada batasannya. Jadi kalau misalnya habis kita beli. Dari atas ini ke bawah, di sini ada village kecil di Underworld. Kecil. Ini Tomra. Jadi baru aja dibilangin ke Tomra. Nah, ke Sangri, lo beli di sini ada Stardust. Harga Stardustnya cukup murah di sini. Kalau dibanding sama Bronze Hourglass lebih mahal Bronze Hourglass ya. Dan Bronze Hourglass nggak terlalu kepake juga. Stardust lo beli 99.
Ini pembuktian ya, duit gue bukan cheat uang gak habis, tapi emang kalau cheat uang gak habis ketika gue beli dia tetap 99, tapi ketika gue klik dikurangin 97, 9.735.615. Ini udah ada cerdasnya 99. Terus keluar. Terakhir yang lo butuhkan adalah siren. Jadi kita keluar ke sini. Terus ada ke back lagi. Ini udah ada cerdasnya ya, udah 99. Ke atas. Ke atas. Yang terakhir itu ada di, kalau nggak salah Naming Way Home gitu namanya. Yang lu dapat si Bunny Love itu. Ketika lu nyelesain side quest Naming Way, kan si Naming Way jadi apa ya, Moving Way, terus jadi Going on My Way, terus jadi Cheating Way, akhirnya jadi Wedding Way. Nah ketika jadi Wedding Way itu kan dia nikah, terus dia balik lagi ke bulan kan, dia mudik lah istilahnya ke bulan. Jadi seklinci yang ke bulan. Jadi kita udah dapat itunya, kita ke Narwhal, terus Narwhalnya dibawa lagi ke bulan. Kita mau ke tempat ini ya, mau ke tempat ini, tempat si Naming Way Home gitu. Pokoknya di situ kelinci semua, tapi waras. Kalau si Naming Way kan nggak waras ya, ini waras semua. Jadi dari kristal ini kita palace ini kita ke bawah aja, di agak ke kanan dikit. Nah ini ada ini Naming Way. Terus lu keluar ke sini. Nah sini, nah ini namanya Hemingway Abode. Yang paling kanan, kalau lu ngomong ke yang lain dia cuma doang tuh. Tapi yang paling kanan ini dia jualan. Di yang paling kanan ini dia macam-macam dijual. Terus yang dijual bahkan sampai elixir yang langka gitu ya, sama dijual 5.000. Tapi lebih mahal dari Eder ya. Karena elixir ngasih status balik lagi ke 100% loh. Kalau dari Eder cuma ngasih anti doang terus. Tapi lebih mahal elixir ya. Nah lu beli siren di sini, sirennya cukup murah, dia cuma 3.000 nih ya. Duitnya segitu, lu beli sampai 99. Oke. 95.000 sekarang 9.500. Udah beli 99. Nah sekarang tugas kita yang terakhir itu adalah pergi ke Crystal Palace-nya. Di Crystal Palace kita kesini, bentar. Ketika sudah di Crystal Palace, tinggal ke B6. Nanti kalau misalnya ini kepotong berarti memori gue habis. Tapi kalau ini bisa, gue cobain maksimal sampai ke Crystal Palace, terdekat tempatnya si Seorang Princess. Dan ya gue bakal coba farming sekali. Drop rate-nya sangat kecil ya. Dari franchise itu 50%, anggaplah 50% franchise yang lo lawan ngasih drop rate, 50% lagi enggak. Dan 50% yang ngasih itu 1/64 item yang di dropnya adalah pingtail. Ada rainbow pudding juga, kalau nggak salah gue dapat rainbow pudding. Tapi enggak ini sih, cuma buat dijual doang. Nah ini ada 13 rainbow pudding, itu buat dijual, buat lo beli siren sama Stardust. Tapi gue nggak butuh karena udah semua dapat, ada armornya. Kesini keluar, oke. Ini gue pakai augment fast travel. Di sesi dia pakai augment fast travel biar nggak ada random encounters gitu. There is no random encounters, okay? If you're searching this and you're not Indonesian, I'm sorry, I'm using Indonesian language. Because yes, I don't think people from another country will search this game this year. We will search this game and still playing Final Fantasy 4. Kalau buat namatin gamenya sih gampang. Mungkin berapa ya, 1 jam, 2 jam. Mungkin juga bisa 3 jam bisa tamat kali ya. Dengan equipment yang lengkap, argumen yang lumayan banyak, bisa lah 3 jam atau ya 5 jam lah biar dapat yang bagus equipmentnya. Tapi kalau buat ini, ketika udah ke Crystal Palace, biasa ke core gitu ya. Nanti lu kalau di Lunar Subterran, ada Lunar Subterran 1, ambil jalan memutar ke bawah. Ini gua sampai hafal anjir ini si mapnya. Pokoknya kan main game. Nah ini nih ke sini, oke.
dari B2 tinggal ke kanan. Di sini ada jalan yang nggak kelihatan, tapi ada sebenarnya tuh di map itu kelihatan lu bergerak meskipun sekitar lu cuma hitam doang. Jadi kalau pemula mending lu liatin dulu aja sih apa tuh si mapnya. Jadi kalau misalnya lu udah ke rumah nggak usah udah apal juga kan. Kalau udah mentok ini ke kiri, agak bawah dikit ke kiri lagi, biar langsung masuk ke sini. Terus nanti ada jalan ke kiri. Nah, ini buat ke B3. Oke, ini udah nyampe B3. Dari B3 lurus dong buat ke next B4, berarti B4. Tujuan kita adalah sampai B5 ya. Ini B4. Nih, dari B4 ini cuma mau ke B5. Jadi ya caranya lu ke nyari tangga paling bawah, terus tangga bawah lagi. Ini terus kalau nggak salah tangganya ada di sini kanan. Nah ini tangganya ke bawah lagi. Ini ada gua masuk ke guanya. Nanti di guanya dikasih jalan memutar. Nah jalan memutar. Di sini ada 2 chest. Itu chest yang paling kiri nggak gua ambil karena udah max, udah 99. Ini nggak bisa diambil. Dari sini, sorry ya, kameranya ketutupan sama tangan. Ke sini keluar. Oke ini masih di B4 ya. Cuma jadi kita pindah ke yang kiri. Nah dari B4 itu ada di sini B5. Di B5 ini mungkin kalau kelewat katanya kayak wow banyak luka-liku, tapi ini cuma luka-liku buat ngambil kalau nggak salah dragon nail gitu atau crystal nail, equipment dragon sama ini. Dari lurus di sini lurus. Nah di sini di kanan ini ada jalan, terus ke kanan lagi. Nah dari kanan ini ke bawah ke kiri dikit, ke bawah ke kanan. Nah keluar dari sini ambil yang paling dekat tangga yang ke bawah. Dan yang bawah kalau lu ngambil yang jalan sini itu dia bakal nyari apa sih ke ini nggak next level. Ini B5. Nah dari B5 ke kiri ya, ke sini masuk ke sini. Nanti ada jalan sedikit, jalan kecil, kita jalan motong. Nah ini jalan motong ke sini. Oke, masuk ke sini. Ya ini udah nyampe B5. Sebelum ke B6 kan ini ke bawah B6 nih. Nah ada satu gua lagi di sini, masuk ke sini. Yang kalau misalnya di pojok kanannya, lu lihat di pojok kanan ini ada satu chest yang isinya adalah red fang. Gua udah ambil. Jadi dari sini lu magic dulu lah ya. Terus di Cecil ada cure, di cure dulu target all. Terus kembali lagi. Terus buka inventory yang tadi lu beli, itu ada pastinya udah ada siren. Pakai sirennya. Nah biasanya orang itu pakai si Cecil ini, dia draw attack, dia pakai HP 50%, dia pakai counternya itu adalah si Stardust. Nah kalau gua ya malah kepake semua, lupa. Nah kalau jadi Cecil ini kenapa dia nggak berserker, karena dia pakai crystal mail. Karena sekarang dia nggak pakai crystal mail, dia pakainya Adamant armor, jadi dia nggak immune terhadap berserker gitu. Sorry, ini bisa di escape gak sih? Nggak bisa escape ya udah. Sorry gue tadi mau nunjukin gimana caranya pakai Stardust, tapi kepala udah pakai Adamant armor. Ini nggak bisa di post lagi. Aplikasi apaan sih? Ini rekaman layar nggak bisa di post guys. Jadi nanti ini kita ganti dulu dia pakai Cristiano ya, baru gue jelasin. Sekarang kita nonton dulu aja. Ini namanya Flame Princess. Flame Princess ini kalau misalnya ketemu di dungeon lain atau di tempat lain dia jarang banget ketemunya. Tapi pasti ketemu kalau lu pakai siren di gua yang tadi. Gua sebelum ke B6 di lantai B5 ada gua yang ke kanan. Nah gua yang tadi itu pasti dia munculnya kalau pakai siren pasti si Flame Princess ini gitu. Atau kalau lu gak punya siren lu keliling-keliling aja nanti munculnya si Flame Princess. Udah oke, udah beres. Oke, ini mana? Dapat apa tadi? Inventory, slot. Oh enggak dapat. Kayaknya gue dapat pink tail lagi. Jadi item yang bisa di drop sama dia itu ada 3 kalau nggak salah. Ada dry ether, ada elixir, sama ada rainbow pudding.
selain sama Pinktail ya, Rainbow Pudding itu mana? Rainbow Pudding gitu yang bisa dia drop. Oke, jadi kita equipmentnya ganti dulu. Si Cecil dari yang ada armor ini dia pakai Crystal Mail ya, karena Crystal Mail ini dia immune terhadap Berserker. Oke, udah. Oke, kita pakai Siren lagi. Ini auto battle aja ya. Auto battle. Oke, ini dia ada di autoin. Oke, dan impact sama Deslan. Nah, jadi kan Berserker nih berempat. Si Cecil kan enggak. Karena dia pakai Crystal Mail. Nah, di sini itu dia ngecharge buat item. Dia use item namanya Stardust. Yang lainnya nggak bakal bisa lu kontrol karena dia lagi statusnya Berserker. Tapi mereka tetap nyerangin sini nih, tetap nyerangin gitu. Kelihatan ya di kalian ya, pasti kelihatan karena ada ini. Di sini itu tetap nyerangin sini gitu. Dan si Stardust, damage dari hasil Stardust itu gak nyampe. Kalau lu pakai nggak pakai limit break, itu dia gak nyampe 10.000, maksimal cuma 999. Tapi kalau dia pakai limit break itu pasti di atas 999 atau minimal 9.000 lah. Jadi bisa nyampe 10.000 ke atas. Kan dia HP-nya 10.000 ya. Oke, ini. Nah, 10.000 gitu. Jadi mati. Yang gue lakukan ketika awal-awal sih ya gak pakai limit break. Terus dia pakai Stardust-nya 2 kali. Kalau misalnya pakai abilities setting yang ini draw attack, ini HP 50%. Terus yang penting itu ya, draw attack dikein sama HP 50% dikein. Nah, auto battle command-nya itu Stardust di sini. Oke. Nggak usah pakai counter, gak apa-apa. Caranya, lu pencet battle command ini, item, terus cari ke bawah, ada mana ya? Ini harus dikosongin, misalnya potion. Nah, dari sini pencet item, terus lu cari ke bawah, di sini ada Stardust. Nah, ini Stardust, pencet aja Stardustnya. Jadi auto battle command-nya ada Stardust. Kayak gitu untuk cerita gua untuk mendapatkan full setiap orangnya dapat adaman armor ini setnya. Adaman armor. Oke, setelah ini mungkin gua farming buat ini ya, retail itu dari Red Dragon. Ketika display berapa persen dia dapat retail dari Red Dragon itu. Tapi retail nggak se-rare Pinktail, lebih rare Pinktail gitu. Retail itu dapatnya Red Dragon. Dan nanti ketika di exchange ke Adaman Ice Laguroto dapat Onion Sword. Dan gua rencananya mau dapat Onion Swordnya 2. Sama mungkin Onion Shield 2. Sisanya mungkin Onion Helm lah, yang gitu-gitunya. Gue bakal farming itu. Ya, begitu. Sekian, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu membantu gue banget. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.